Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Joko Legowo. NIM saya 0882889007 UPPJJ Medan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Yang pertama-tama itu adalah masuk dulu ke command prompt-nya. Cara masuk ke command prompt itu kita bisa melalui klik start, lalu kita bisa ketikkan command, ataupun kita bisa menggunakan metode lain, yaitu dengan cara tekan Windows R, kita ketikkan CMD. Nah, jadi tampilan dari CMD seperti ini. Nah, untuk tugas pertama itu diminta untuk menggunakan perintah cd, yang mana cd mempunyai tugas yaitu adalah memindahkan direktori. Saat ini posisi saya masih berada di menu user administrator. Maka di sini saya coba pindah ke menu pictures. Ya, pindah. Jadi indikator direktori pindah itu yang pertama adalah di sini, kita lihat. Dari menu administrator /picture. Berarti kita saat ini sudah di menu pictures. Oke, untuk yang kedua, tugas yang kedua yaitu adalah clear atau CLS dengan perintah seperti ini, di mana CLS itu berfungsi untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Selanjutnya CLS / tanda tanya. Nah, dari CLS / tanda tanya ini adalah semua menampilkan dari atau perintah lebih lengkap dibandingkan CLS tadi. Ya, ini adalah perintah lebih lengkapnya. Lanjut, kita masuk ke dir, di mana dir di sini adalah untuk menunjukkan file atau perintah yang ada di direktori atau memeriksa direktori apa saja. Selanjutnya kita masuk ke IP config. IP config ini berfungsi untuk melihat jaringan yang ada yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya IP config /alt. Nah, untuk IP config /alt ini berfungsi untuk melihat keseluruhan jaringan yang ada. Kalau tadi kita menggunakan IP config itu hanya melihat sedikit. Nah, IP config alt ini berfungsi untuk melihat keseluruhan, mulai dari hostname-nya sampai ke MAC address yang lebih lengkap atau DHCP versi 6-nya. Lanjut, kita masuk ke IP config release dengan perintah IP config /release. Nah, di mana IP config release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address yang ada. Di sini sudah jelas luas LAN, adapter WiFi pada saat kita menggunakan di awal itu masih terkoneksi. Ya. Untuk pembuktiannya itu ada di sini. Wireless harusnya kita mendapatkan alamat IP 11.11.866. Tapi di sini kita tidak mendapatkannya, berarti jaringan sudah direset. Lanjut, kita masuk ke IP config renew. Ethernet media disconnected. Nah, di sini kita mendapatkan alamat IP-nya lagi. Ya, di mana renew digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan yang ada. Di mana koneksi akan mengambil nama atau koneksi secara otomatis. Lanjut, kita masuk ke IP config display DNS. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS atau domain name system, termasuk lokal host yang terkoneksi apa saja, seperti ini. Lanjut, kita masuk ke ping. Plus DNS belum ya? Kita coba dulu tuh config plus DNS.
successful, yang artinya di sini fast DNS untuk mengosongkan atau mereset cache atau file-file sampah pada jaringan tersebut. Lanjut, kita masuk ke ping. Di sini saya coba untuk ping ke Google. Nah, ping ditujukan untuk melakukan pengujian koneksi ke jaringan. Lanjut, kita gunakan perintah net start. Nah, net start digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai saat ini. Ya. Di sini saya menggunakan WhatsApp database. Jadi ini yang lagi digunakan. Selanjutnya kita akan coba gunakan perintah tracer. Tracer digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Contoh di sini saya gunakan tracer ping target name system ping. Nah, inilah dia. Inilah yang digunakan untuk mencari rute yang dilewati. Untuk Google itu mencapai maksimum 30 hops. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, untuk menghentikan berjalannya perintah itu kita dapat menekan Ctrl C. Selanjutnya di sini diminta untuk netsh ya. Netsh perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, di sini misalkan kita ingin ubah jaringan lokal ataupun kita ingin mengubah jaringan wirelessnya, alamat IP-nya semua bisa digunakan di netsh. Oke, karena kita tidak ada perubahan, ya nggak usah diganti. Lanjut ke root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan tertentu ya. Contoh di sini saya coba untuk melihatnya, root print, perintah root print. Nah, disinilah seluruh routing yang digunakan, yaitu adalah 1111 dan masih banyak lainnya. Ini untuk melihat routing. Selanjutnya net. Perintah net digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif yang terhubung di dalam LAN. Contoh di sini untuk melihatnya kita dapat menggunakan net view. Nah, di sini karena prosesnya agak lama, tidak ada jawaban dari workgroup ya. Tidak ada jawaban, berarti tidak bisa melihatnya. Nah, begitu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.